Bab 3. Pak Iksan cuma guru SMA, lelaki berpenampilan sederhana berumur 35 tahun yang ditugasi mengajar bahasa Indonesia. Dia cuma lulusan sekolah pendidikan guru, bukan lulusan fakultas, tidak punya gelar sarjana. Tetapi dia seorang guru yang baik, sikapnya tegas, disiplinnya tinggi, tidak pernah memanjakan murid, tetapi tidak termasuk guru yang galak dan selalu siap mendengarkan keluhan murid-muridnya. Cara mengajarnya enak, sistematis, tapi tidak membosankan. Jadi biarpun dia tidak menarik secara fisik, murid-muridnya menyukainya. Karena di balik penampilannya yang sederhana, mereka menemukan sepotong hati yang bersih dan tulus. Pak Iksan jarang datang terlambat. Dia tidak pernah membolos untuk alasan apapun dan tidak pernah terlibat hubungan mencurigakan dengan murid wanitanya. Kendati istrinya sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Setelah menduda, Pak Iksan tinggal seorang diri karena dia tidak dikaruniai anak. Tidak seorang pun menyangkal Pak Iksan sering tampak kesepian. Rekan-rekannya malah menganggap ia sengaja menyibukkan diri dengan pekerjaan untuk mengusir kesepiannya. Tidak heran kalau dia terkenal sebagai guru yang paling rajin di sekolahnya. Pak Iksan tidak pernah memanjakan Rindang, tidak pernah menganak emaskannya, tetapi ketika Rindang tertimpa musibah, dialah guru yang paling menaruh perhatian. Ketika melihat Rindang mengejar-ngejar Pak Sabdono, sebuah perasaan aneh menyelinap ke hatinya, dan perasaan itu tidak mau hilang juga meskipun Rindang tetap tidak mau mengaku mengapa dia justru mengejar-ngejar Pak Sabdono, bukan guru yang lain. Pak Iksan tahu bagaimana dekatnya hubungan anak didiknya yang satu ini dengan guru olahraganya. Karena itu dia merasa heran ketika Pak Sabdono tidak pernah menengok Rindang di rumah sakit. Mengapa Pak Sabdono enggan menjenguk murid kesayangannya? Mengapa dia seolah-olah malah menyingkir, menjauhkan diri? Apakah ada hubungannya dengan bayi itu? Diakah yang harus bertanggung jawab? Kamu tidak usah mengatakan siapa laki-laki itu kalau kamu tidak mau mengatakannya, Rindang, kata Pak Iksan sambil menghela napas panjang ketika dia membawa Rindang ke rumahnya. Bapak tidak akan memaksa, tidak ada orang yang berhak memaksamu. Ayah selalu mendesak saya untuk mengatakan siapa laki-laki itu, Pak, desah Rindang lirih. Jika kamu tidak mau mengatakan siapa laki-laki itu, kamu harus siap mempertanggungjawabkan sendiri perbuatanmu. Anak itu akan menjadi bebanmu. Sanggupkah kamu menanggungnya seorang diri? Saya ingin merawatnya, Pak. Air mata Rindang meleleh tak tertahankan lagi. Tapi ayah malah mengusir saya. Jangan menyalahkan ayahmu. Anak itu memang bukan tanggung jawabnya. Ayah saya ingin mengenyahkan anak itu, tapi kemana saya harus membuangnya? Seumur hidupnya saya telah berusaha melenyapkannya, tapi dia menempel terus pada saya. Dia anakmu, Rindang. Dia ada karena perbuatanmu. Saya merasa berdosa padanya, Pak. Sayalah yang telah membuat dia cacat. Saya ingin menebus dosa saya dengan merawatnya, melindunginya. Tapi saya tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Di mana sekarang bayimu? Masih di rumah sakit, Pak. Dokter melarang saya membawanya pulang sampai dia cukup kuat untuk hidup di luar inkubator. Jika kamu mau, bawalah dia nanti ke rumah Bapak untuk sementara. Kamu dan anakmu dapat tinggal di sini. Bapak juga punya sedikit tabungan untuk melunasi biaya perawatan anakmu. Rindang menatap Pak Iksan dengan tatapan tidak percaya. Dia seperti mendengar sesuatu yang tidak disangka-sangka, yang tidak masuk akal. Semuanya terserah kamu, sambung Pak Iksan sabar ketika dilihatnya Rindang hanya tertegun bengong. Pikirkan aja dulu. Bapak sudi menolong orang seperti saya, desis Rindang bingung. Pada saat semua orang menjauhi saya seperti sampah. Bapak cuma ingin menolongmu, memberi kamu dan anakmu yang malang itu tempat berteduh. Tapi kamu juga harus tahu resikonya. Resiko apa, Pak? Bapak seorang duda, tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa. Mungkin kita bakal memancing gunjingan orang. Apa Bapak tahan? Pak Iksan tersenyum lugu. Dalam senyum itu, Rindang membaca ketulusan hati yang tidak ternilai, dan dia merasa sangat terharu. Untuk menolong orang, kadang-kadang kita perlu berkorban, sahut Pak Iksan tulus. Tuhan tahu Bapak benar-benar hanya ingin menolongmu. Kepadanya lah kita wajib bertanggung jawab perbuatan kita di dunia. Ternyata gunjingan orang muncul lebih hebat dan lebih kejam dari yang mereka sangka. Pak Iksan bukan hanya digunjingkan karena menampung seorang wanita bukan istrinya di rumahnya. Dia malah dituduh sebagai bapak anak haram muridnya.
Tadi Pak Iksan dipanggil Pak Anwar, kata Nindya ketika kebetulan mereka bertemu di warung dekat rumah. Katanya dia ditanya-tanya soal kamu. Pak Iksan tahu apa? Dia hanya menolong saya pada saat semua orang sudah memalingkan muka karena menganggap saya sampah busuk. Kasihan Pak Iksan, gara-gara kamu dia jadi korban. Semua orang bertanya padanya. Bertanya apa? Dia tidak tahu apa-apa, mereka harus bertanya pada saya. Kamu kan tidak mau bilang siapa bapak anakmu. Gara-gara kamu Pak Iksan jadi korban. Dia yang dituduh menghampiri kamu. Ya Tuhan, keluh Rindang getir. Mengapa manusia sekejam itu? Mereka tidak mau menolong sesamanya mendapat kesusahan. Mengapa mereka masih sampai hati mencerca orang yang dengan tulus ikhlas ingin menolong? Bapak ingin tahu siapa ayah anak saya? Tanya Rindang gemas ketika keesokan paginya dia muncul di sekolah dan minta izin menemui kepala sekolah. Dia tidak menghiraukan tatapan penuh penghinaan dan ejekan menyakitkan yang dialamatkan teman-temannya kepadanya. Rasa malunya sudah hilang, berganti dengan rasa marah atas ketidakadilan yang menimpa Pak Iksan. Pak Anwar terkejut sekali melihat kedatangannya, tetapi dia tidak menolak permintaan Rindang untuk bertemu. Dia memang sudah menantikan pengakuan Rindang, ingin tahu siapa yang berani merusak nama baik sekolah mereka. Kamu sudah siap mengatakannya? Tanya Pak Anwar dingin. Mengapa baru sekarang? Kenapa seorang guru yang tidak bersalah telah menjadi korban? Saut Rindang kesal. Saya ingin membersihkan nama Pak Iksan, beliau tidak bersalah. Tidak perlu Rindang, Pak Anwar dan Rindang sama-sama menoleh ke pintu. Pak Iksan tegak di sana menatap Rindang dengan tenang. Sekali lihat aja Pak Iksan tahu, Rindang serius. Dia benar-benar akan mengatakan siapa ayah anaknya untuk membersihkan nama orang yang telah menolongnya. Pak Iksan juga tahu siapa yang akan disebut Rindang, meskipun Rindang belum pernah mengatakannya. Naluri Pak Iksan telah dapat menduga siapa laki-laki itu. Kamu tidak perlu menyebut nama laki-laki itu untuk membela Bapak. Tapi tidak adil, Pak, protes Rindang gemas. Bapak tidak bersalah. Ketika saya dalam kesusahan, cuma Bapak yang menolong saya. Apa hak mereka menuduh Bapak sekejam itu? Tidak ada yang menuduh Bapak, saut Pak Iksan sabar. Dia menarik sebuah kursi dan duduk di samping Rindang. Pak Anwar hanya bertanya, kenapa Bapak sudi menampung saya? Apa hubungan Bapak dengan anak gelap saya? Itu yang ditanyakan Pak Anwar kan? Bapak ingin bicara dengan kamu, sela Pak Anwar datar. Kenapa baru sekarang Bapak mau bicara dengan saya? Karena kamu tidak pernah mau membicarakannya. Buat apa saya bicara dengan orang yang menghina saya? Itu hanya perasaanmu, karena kamu merasa bersalah. Saya memang bersalah, tapi saya tidak mau membuat kesalahan yang kedua. Saya ingin merawat anak saya, tapi tidak ada tempat untuk kami. Rumah saya selalu terbuka untuk kalian berdua, Rindang, cetus Pak Iksan lembut. Apapun pendapat orang, saya tidak akan pernah jera menolongmu. 2 hari kemudian, Pak Anwar memerlukan datang ke rumah Pak Iksan. Ketika melihat bayi tanpa lengan itu terlelap dengan gendongan ibunya, Pak Anwar tidak dapat mengusir rasa ibanya. Jika kamu mau, saya bersedia menampung kalian berdua di rumah saya, katanya setelah menghela napas panjang. Istri dan anak-anak saya sudah setuju. Kamu boleh tinggal sementara waktu, sampai kamu mampu hidup sendiri. Tidak, bentah Rindang tegas. Saya mau tetap tinggal di sini. Disinilah pertama kalinya anak saya merasa punya tempat yang tidak menolaknya. Orang tua Rindang sendiri tidak mau menerima anak itu. Ayah Rindang tetap pada ancamannya jika Rindang berkeras membawa anaknya pulang. Dia boleh mencari tempat tinggal lain, tidak boleh pulang ke rumah ayahnya. Rindang sudah berlutut di depan orang tuanya sambil menggendong anaknya yang cacat memohon belas kasihan mereka. Tetapi rupanya martabat lebih tinggi harganya daripada kasih sayang. Bahkan dari sepercik rasa iba melihat anak yang tidak diinginkan itu terlelap tak berdaya dalam gendongan ibunya. Saya harus pergi kemana? Tangis Rindang pilu. Dia benar-benar sudah putus asa. Umurnya belum genap 18 tahun. Tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal. Dan dia punya seorang bayi cacat. Kemana dia harus pergi? Sudah terlintas di benaknya untuk membawa bayinya membunuh diri. Tapi Pak Iksan muncul pada saat yang tepat. Hatinya yang mulia tersentuh melihat nasib muridnya yang malang itu. Rindang memang bersalah, tetapi tidak adakah jalan kembali bagi seorang pendosa? Dan bukan cuma Rindang, dia punya seorang bayi yang tidak berdosa.
bayi malang yang sudah ditolak sejak masih dalam kandungan ibunya. Pak Iksan membawa mereka ke rumahnya yang sempit, rumah sederhana yang untuk pertama kalinya menawarkan pada bayi itu sebuah tempat yang disebut rumah. Dan pada saat kedamaian mulai menjamahnya, badai menerpa dari luar. Gunjingan demi gunjingan melanda ketenangan mereka. Pak Iksan dapat tidak mengacukan gunjingan itu kecuali ketika kepala sekolah memanggilnya. Sekarang bukan hanya nama baiknya yang dipertaruhkan, sekaligus pekerjaannya. Pak Iksan menghela napas berat, ditatapnya bayi dalam gendongan Rindang. 9 bulan mereka tinggal bersama, selama itu mereka telah menjadi bagian dari hidupnya. Tangis bayi cacat itu telah menyamarkan rumahnya yang sepi. Tawanya yang lucu mengusir kekosongan hidup Pak Iksan. Dia tidak merasa bosan lagi hidup sendirian di rumah. Sekarang dia harus kehilangan mereka, harus kembali ke dunianya yang sepi, hanya karena dia seorang duda dan mereka bukan keluarganya. Pak Anwar menawarkan yang terbaik untukmu, Rindang, kata Pak Iksan berat. Jangan salah mengerti, beliau hanya ingin menolong. Tapi kami ingin tetap di sini, Pak. Biarlah saya jadi pembantu asal tetap boleh tinggal di sini. Untuk tinggal di sini, kamu tidak perlu jadi pembantu. Bapak tidak keberatan kamu dan anakmu tetap tinggal di rumah ini sampai kapanpun. Kalau begitu jangan usir saya, Pak. Pikirkan baik-baik tawaran saya, Rindang, potong Pak Anwar tawar. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Dengan agak tersinggung, Pak Anwar meninggalkan rumah Pak Iksan. Dia menyimpan kekesalannya. Bekas muridnya itu benar-benar tidak tahu diri. Anugerah apa lagi yang ia harapkan? Dia boleh tinggal di rumahnya sampai kapanpun bersama anak haramnya yang cacat itu. Tapi tawarannya ditolak mentah-mentah. Kita tidak mungkin tinggal bersama, Rindang, desa Pak Iksan murung. Orang baik-baik di luar sana keberatan kalau seorang duda seperti Bapak tinggal serumah dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Apa yang dilakukan orang baik-baik itu ketika saya membutuhkan atap untuk berteduh bersama bayi saya, Pak? Jangan sesinis itu, Rindang, tidak baik. Masyarakat kita memang masih kuat terikat oleh adat istiadat. Mau tidak mau kita harus patuh kalau ingin menjadi anggota masyarakat yang baik. Saya memang bukan orang baik-baik, Pak. Saya orang hina, punya anak gelap. Kalau saya keluar dari rumah ini pun mereka tetap menganggap saya bukan perempuan baik-baik. Apa bedanya lagi bagi saya? Kemanapun saya pergi, cap itu sudah melekat pada saya, dan semua orang tetap menghina saya. Setiap orang sekali dalam hidupnya bisa berbuat salah, tapi itu tidak berarti kita harus terus berbuat salah. Bapak anggap kita bersalah karena tinggal serumah. Kita memang salah karena belum menikah. Bapak ingin saya pergi. Kalau boleh memilih, Bapak ingin kamu dan anakmu tetap tinggal di sini. Bapak akan kehilangan pekerjaan kalau saya tetap di sini. Pak Anwar tidak membicarakan pekerjaan. Tapi Bapak tidak tahan mendengar cecahan orang, kan? Kamu tahan. Apa bedanya lagi bagi saya? Suatu hari anakmu akan menjadi besar, Rindang. Dia akan ikut merasakan hinaan itu. Dia sudah merasakannya sejak masih dalam kandungan, Pak. Tapi kamu tidak mau dia terus-terusan dihina, kan? Dia akan menjadi seorang gadis yang tabah, penghinaan tidak akan menghancurkannya. Tapi Bapak tidak rela dihina terus. Bapak sayang padanya. Bapak sudah menganggapnya anak sendiri. Kalau begitu, saya mohon jangan usir kami, Pak. Bapak tidak pernah mengusir kalian. Kamu dan anakmu boleh tinggal di sini sampai kapanpun. Bapak hanya ingin memberimu kesempatan untuk memilih. Jika kamu ingin bebas dari gunjingan orang, Pak Anwar sudah membuka pintu rumahnya. Pernahkah seorang gadis yang hamil sebelum menikah terbebas dari gunjingan orang, Pak? Yang saya pikirkan cuma Bapak. Bapak orang yang sangat baik dan Bapak tidak bersalah. Bapak tidak pantas dihukum karena kesalahan saya. Bagaimana, Pak? Tanya Pak Anwar keesokan harinya. Sudah ada keputusan? Rindang masih memikirkannya, sahut Pak Iksan lirih. Jangan terlalu lama, nanti istri saya keburu mengubah pendiriannya. Tadi pagi dia bilang, tetangga sebelah menyebutnya bodoh karena mau membiarkan perempuan macam Rindang tinggal serumah dengan suaminya. Dan prasangka seperti itu pasti akan terus mengejar Rindang, kemanapun dia pergi. Pikir Pak Iksan sedih, kasihan dia. Berapa lama dia tahan didera kecurigaan isi Pak Anwar? Sampai kapan dia sanggup bertahan hidup di rumah mereka? Saya tidak bisa memaksanya pergi, Pak, keluh Pak Iksan sedih. Pak Iksan harus memaksanya, kalau perlu mengusirnya demi kebaikan Pak Iksan sendiri. Saya tidak sampai hati.
Nanti Pak Iksan akan rusak karena menolongnya. Apa arti sebuah nama dibandingkan nyawa 2 orang manusia? Dulu Pak Iksan berdalih menampung mereka karena tidak ada orang yang mau memberikan tumpangan. Sekarang sudah ada orang yang mau menolong mereka. Apalagi alasan Pak Iksan menahan mereka? Pak Anwar, suara Pak Iksan berubah dingin. Bapak tidak mencurigai saya kan? Saya kenal Pak Iksan seperti yang saya kenal dari saya sendiri, tapi orang-orang di luar sana tidak. Begitu pentingkah pendapat mereka? Tidak, kalau Pak Iksan bukan seorang guru, seorang tokoh yang harus dihormati dan ditiru. Justru karena saya seorang guru, saya wajib menolong murid saya. Sebagai guru, kitalah pengganti orang tua mereka. Kemana lagi mereka harus meminta tolong kalau bukan pada kita, Pak? Pak Iksan boleh menolong semua murid Bapak, tapi bukan tinggal bersama mereka. Masyarakat akan mencela seorang guru pria yang tinggal bersama murid wanitanya. Kecuali saya mengambilnya sebagai istri. Terlepas begitu saja kata-kata itu dari mulut Pak Iksan. Jangan Pak, cetus Pak Anwar kaget. Tindakan itu malah tambah merusak nama Bapak. Orang-orang akan mengira Pak Iksan benar-benar ayah bayi itu. Siapa lagi yang mau menikahi ibu seorang bayi haram kecuali ayah bayi itu sendiri? Ya Tuhan, Pak Iksan menebah dadanya yang tiba-tiba terasa sakit. Mengapa niat baik saya selalu dicurigai? Demi kebaikan Pak Iksan sendiri, saya keberatan dengan niat baik Bapak. Suara Pak Anwar terdengar sangat tegas dan berwibawa. Jika Bapak berkeras melakukannya juga, saya tidak dapat menolong Bapak lagi. Dan mempersilahkan saya mencari pekerjaan di sekolah lain, sambung Pak Iksan tawar. Saya jamin tidak ada sekolah yang mau menerima guru yang menikah dengan muridnya, yang punya anak gelap. Kalau begitu, dunia benar-benar kejam terhadap Rindang, desa Pak Iksan pilu. Dia sudah berbuat salah, dia harus menanggung akibatnya, menerima hukuman. Dan anaknya yang tidak bersalah itu juga harus menanggung hukuman atas dosa yang tidak pernah dilakukannya. Saya tidak ingin berdebat lagi Pak, sahut Pak Anwar jemu. Jika Bapak menolak tawaran saya, rasanya tidak ada kesempatan kedua untuk Rindang. Pak Iksan pulang ke rumah dalam keadaan lesu. Bukan hanya karena penat, tapi karena pusing, bingung mengapa sulit sekali menolong orang yang sedang berada dalam kesusahan. Mengapa niat baiknya selalu dicurigai, dan kemuramannya langsung hilang begitu melihat Rindang menyosongkan di depan pintu. Bayi mungil dalam gendongannya tiba-tiba menyeringai lebar seperti mengenali siapa yang datang. Papa, bibir mungil bayi itu terkecup-kecup lucu. Hei, dia manggil Bapak, sorak Rindang gembira. Betul. Kelusuan Pak Iksan langsung sirna. Matanya yang letih bersinar cemerlang. Dia memanggil Bapak. Diambilnya anak itu dari gendongan Rindang dan bayi itu bukan saja tidak menolak. Dia malah seperti melonjak ke dalam rangkulan Pak Iksan. Bibirnya merekah, menyunggingkan senyum lucu yang menggemaskan. Pak Iksan menyodorkan mainan yang baru saja dibelinya. Dengan gesit bayi itu menangkapnya dengan mulutnya. Dia sudah mulai belajar memanfaatkan mulutnya sebagai pengganti tangan. Desa Pak Iksan terharu. Diciumnya pipinya, digendongnya anak itu sambil bersenandung. Diajaknya bercanda sambil menunggu Rindang menyiapkan makanan. Dia begitu menyayangi anakku, pikir Rindang terharu. Bagaimana aku harus memisahkan mereka? Pak Iksan pasti sangat kehilangan. Kasihan sekali kalau dia harus kembali ke dunianya yang sepi. Ketika Pak Iksan belum muncul juga di meja makan setelah makanan siap, Rindang mencarinya ke kamar, dan dia melihat bayinya sedang terlelap dalam pelukan Pak Iksan yang juga sedang tertidur. Tak terasa menitik air mata Rindang melihat pemandangan itu. Dengan lembut disentuhnya bahu Pak Iksan, digoyangkannya dengan hati-hati. Pak Iksan membuka matanya, dan dia tersenyum ketika menyadari telah ketiduran bersama bayi Rindang. Bapak pasti bukan perawat bayi yang baik, guraunya sambil meletakkan bayi itu dengan hati-hati agar tidak terjaga. Tapi Bapak guru yang baik, sahut Rindang menahan haru, dan manusia paling baik yang pernah saya kenal. Itu karena kamu belum banyak mengenal orang, kamu masih sangat muda. Penderitaan saya sudah mendewasakan saya, Pak. Tiap penderitaan pasti ada hikmahnya, Dang. Rindang berbalik untuk menyembunyikan air matanya. Mari makan Pak, nanti makanannya keburu dingin. Mereka melangkah bersama-sama ke meja makan, dan mata Pak Iksan terbuka lebar ketika melihat hidangan yang tersaji di atas meja.
Wah, hebat nian makan hari ini, Dang, cetus Pak Iksan heran. Anggap aja sebagai perpisahan kita, Pak, sahut Rindang menahan haru. Perpisahan, belalak Pak Iksan bingung. Dia tidak jadi duduk di depan meja makan. Matanya mengawasi Rindang dengan cemas. Barangkali ini kesempatan terakhir saya dapat memasak untuk Bapak. Rindang memalingkan wajahnya yang telah penuh berlinang air mata. Kamu mau kemana? Ke rumah Pak Anwar. Saya sudah memutuskan untuk pergi, Pak, tapi bukan ke rumah Pak Anwar. Saya ingin merantau. Merantau bersama seorang bayi. Kamu pasti mimpi. Saya tidak mau menyusahkan Bapak lagi. Kata siapa kamu menyusahkan? Karena saya Bapak dihina orang. Pak Anwar tidak menghina. Bukan Pak Anwar. Beliau ingin menolongmu. Sebenarnya Pak Anwar hanya ingin menolong Bapak. Bagaimana lebih baik tinggal di rumahnya daripada merantau entah kemana. Saya tidak mau tinggal di rumah Pak Anwar. Kalau begitu kamu tidak boleh pergi. Rindang menoleh. Matanya yang berlinang air mata menatap Pak Iksan dengan pilu. Kalau boleh memilih, saya juga ingin tetap tinggal di sini sambil membesarkan anak saya, Pak. Tapi masyarakat beradab di luar sana tidak mengizinkannya. Karena itu saya terpaksa pergi. Kamu mau pergi kemana, Dang? Guman Iksan cemas. Kemana kamu mau membawa bayimu? Kalau Bapak sayang pada anak saya, maukah Bapak merawatnya demi saya? Jika suatu waktu dia membutuhkan saya pasti akan datang menolongnya.